Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas topik yang sedikit berbeda yaitu seputar kuliah di luar negeri ya teman. Karena aku pribadi, aku berkuliah di luar negeri sampai saat ini aku bisa berkarir di luar negeri. Nah, bagi teman-teman yang udah lama ngikutin channel ini, mungkin kamu udah tahu ya kalau misalnya aku sebelumnya pernah sharing tentang budaya kerja di luar negeri, terus juga bagaimana kesan-pesanku bekerja di sini. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas seputar kuliahnya saat itu dan juga aku pengen bahas apa aja sih saran-saran yang bisa aku berikan buat teman-teman semua yang mungkin baru pengen mulai sekolah di luar negeri atau baru pengen mulai keluar negeri untuk belajar, nimba ilmu, ataupun buat kalau misalnya kamu pengen bekerja di luar negeri. Nah, jadi aku pribadi berkuliahnya itu di Beijing dan di Beijing ini aku di salah satu universitas yang lumayan terkenal dalam bidang bisnisnya, teman. Jadi kalau misalnya dia program untuk anak lokalnya, program untuk orang Cina-nya langsung, ini merupakan salah satu universitas top dan dengar-dengar ini merupakan salah satu universitas yang susah untuk bisa masuk. Nah, tapi aku bisa masuk ke sini ini agak berbeda karena aku pribadi enroll-nya itu dalam program internasional ya teman. Jadi yang program internasional sama program yang lokal cukup berbeda. Yang lokalnya cukup sulit untuk masuk, tapi yang untuk internasionalnya menurut aku ini bukanlah universitas yang susah banget untuk masuk, cuman ini salah satu universitas terbaik untuk kategori program internasional ya teman. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kamu pengen kuliah di Cina, sebenarnya itu biasa ada dua pilihan ya, dimana kamu pengen langsung 4 tahun S1 dengan bahasa Inggris, dimana kamu ngambilnya program internasional seperti aku ini, atau kalau misalnya kamu pengen belajar bahasa terlebih dahulu. Kalau misalnya kamu belajar bahasa dulu, biasanya itu bisa makan sampai 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih, tapi biasanya 1 tahun udah cukup. Kemudian setelah 1 tahun setiap hari belajar bahasa Mandarin, setelah itu baru 4 tahun itu kuliah S1 dalam bahasa Mandarin. Nah, sebenarnya kalau misal kamu ambil program yang 5 tahun, itu akan lebih baik karena Mandarin kamu terlatih ya, kan? Maka dari itu sebenarnya ini juga salah satu penyesalanku di mana aku ngambil programnya internasional. Kenapa alasan aku waktu itu ngambil program internasional? Itu alasannya adalah karena waktu itu aku mikir, wah kalau misalnya aku program internasional 4 tahun udah lulus. Kalau misalnya yang belajar bahasa dulu 5 tahun baru lulus. Maka dari itu aku pun decide untuk ngambil yang program internasional karena waktu itu aku kira bisa lulus lebih cepat. Nah, akhirnya aku pun ikut program internasional dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua teman-temanku rata-rata itu dari luar negeri ya, men, bukan dari Cinanya langsung. Sehingga bisa dibilang teman lokalku sangat dikit. Aku bakal tunjukin beberapa fotonya. Nah, ini adalah foto satu angkatanku ya, men, dimana kamu bisa lihat kebanyakan orangnya adalah orang internasional. Dan aku berada di sini di ujung. Terus ini juga angkatannya lebih luas lagi, tapi kalau misalnya di foto ini adalah orang-orang yang menerima award ya, men. Award itu istilahnya kalau misalnya kamu memiliki nilai yang bagus, kamu merupakan siswa top di fakultas kamu atau siswa top paling nggak di kelas kamu, memiliki IP tertinggi, kamu bakal mendapatkan award ini. Dan di sini kamu bisa lihat, aku ada di sini dan aku juga dapat mendapatkan award ini. Nah, ini juga foto di mana aku mendapatkan award lagi karena award ini biasanya akan diberikan setiap tahun ya, kan? Aku pribadi dari awal berkuliah sampai terakhir aku lulus, aku mendapatkan sekitar 5 award. Yang biasa award tahunan, terus ada juga award dari fakultas tertentu. Awardnya itu berbeda-beda dan terakhir aku juga mendapatkan award itu most outstanding ya, kan? Kalau misal kamu lihat di LinkedIn-ku, awardnya seperti ini, yaitu Certificate of Award presented buat aku for most outstanding student. Ini kalau misalnya kamu mendapatkan nilai yang terbaik, kamu akan mendapatkan award seperti ini. Tapi apakah semua universitas seperti itu? Jawabannya enggak ya, kan? Setiap universitas pasti berbeda-beda. Namun yang universitasku kebetulan ada program seperti itu. Nah, yang beruntungnya lagi adalah dengan dapat award ini, kamu juga biasanya akan sedikit mendapatkan uang ya. Mungkin dikasih insentif beberapa ratus renminbi, kalau dirupiahin paling cuma beberapa juta, tapi nggak apa-apa, itu lumayan banget bisa buat jajan ya, teman. Nah, kalau misalnya ditanya apakah berkuliah di luar negeri itu susah, apakah secara pelajaran itu susah banget atau enggak, kalau menurut aku pribadi, programnya ini bisa dibilang tergolong mudah ya. Bahkan kalau boleh jujur, sebenarnya aku dulu juga masuk salah satu SMA top di Indonesia dan itu merupakan salah satu SMA yang paling terkenal juga ya, dimana banyak banget murid pinternya, terus juga banyak siswanya yang ikut lomba sampai lomba internasional, matematika, fisika, kimia, dan semacamnya. Nah, aku bakal jujur di masa SMA, aku adalah seorang siswa yang sering remedial ya, teman. Kalau misalnya kamu tanya teman-temanku, pasti kamu bakal dengerin setiap hari, setiap ada remedial matematika, aku pasti akan di ruangan
dengan remedial itu, bareng beberapa temenku yang udah langganan untuk remedial. Nah, jadi bayangin aku yang di SMA udah belajar mati-matian juga masih merah nilainya dan sering remedial, tapi di universitas ini aku masih bisa mengikuti programnya dengan cukup baik, masih mendapatkan award dan lulus sebagai salah satu siswa dengan nilai terbaik. Bayangin ya teman, berarti programnya sebenarnya nggak sesuai itu. Tapi kenapa bisa programnya lebih mudah? Sepertinya sih karena ini program internasional ya, jadi untuk tingkat kesulitannya di-adjust sedikit. Sedangkan kalau misalnya untuk murid lokal, aku dengar-dengar itu bakal jauh lebih sulit ketimbang kalau misalnya program internasional seperti itu. Nah, jadi untuk program internasional ini standarnya jauh lebih rendah. Dan kalau misalnya kamu tanya apakah kelasnya banyak banget, sebenarnya kelasnya nggak gitu banyak ya. Kalau misalnya kamu pengen lihat kelasnya seperti apa, kelasnya seperti ini ya kan. Nih kamu bisa lihat di sini. Kamu bisa lihat kebanyakan teman-temanku adalah orang dari luar negeri. Jadi kelasnya seperti ini, tapi setiap kelas berbeda-beda ya kan. Dan gurunya itu juga rata-rata guru bule. Karena kebetulan program yang aku ambil ada program internasional, tapi ada juga guru-guru dari lokal. Namun kalau gurunya lokal, itu pun mengajarnya dalam bahasa Inggris ya kan. Nah, jadi kalau misalnya tanya apakah kelasnya sibuk banget atau enggak, aku pribadi menurutku kelasnya itu nggak banyak. Bahkan kalau dibandingkan sekolah, mungkin kelas di sekolah masih lebih banyak. Dimana di zaman-zaman aku kuliah dulu, aku memiliki lumayan banyak waktu ya. Aku ingat banget di tahun pertama sama tahun kedua, itu aku ikutin kelas itu cuma sampai siang ya. Ada beberapa hari dalam seminggu di mana kelasnya itu cuma dari, kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 12, habis jam 12 beres makan siang, udah nggak ada kelas lagi sampai malamnya. Sehingga waktu luang yang aku punya itu, kalau misalnya di tahun pertama sama tahun kedua, waktu itu aku masih belum mulai bekerja, jadi kebanyakan waktuku aku gunakan untuk ikut organisasi, salah satunya organisasi keagamaan, di mana di organisasi tersebut, kebanyakan para siswa Indonesia biasanya beribadah bersama-sama ya kan. Jadi pada saat itu aku lumayan aktif di organisasi keagamaan, baru di tahun ketiga dan tahun keempat, itu baru aku mulai untuk fokus mencari kerja, ikut intern sana-sini, dan juga menghasilkan uang ya kan. Nah, kalau misalnya untuk penulisan skripsinya, bahkan bisa dibilang penulisan skripsinya itu bisa dibilang jauh lebih mudah ketimbang di Indonesia ya. Aku masih ingat waktu itu aku ikut skripsi, bahkan skripsinya itu bisa aku beresin dalam waktu beberapa hari aja. Kalau di total benar-benar nggak banyak waktu yang sampai aku luangkan ya kan, mungkin cuma berapa puluh jam yang aku luangkan secara total. Terus kemudian pada masa sidangnya itu pun nggak terlalu sulit, dimana pas aku sidang aku hanya menjelaskan seperti biasa, kemudian ada 3 guru dari Cina dan luar negeri, dan paling guru-guru tersebut mereka hanya mempertanyakan tesis kita ya kan. Kalau misalnya ada tabel yang mereka kurang jelas atau apa, kita diminta untuk bisa mengerti apa yang kita tulis di skripsi itu. Mungkin itu salah satu trik untuk mengetes apakah kita yang benar menulis skripsi itu atau enggak ya kan. Tapi menurut aku pribadi itu sidangnya sangat mudah dan aku bisa lulus tanpa kendala apapun. Bahkan aku masih ingat waktu itu kalau nggak salah penulisan skripsi itu sekitar tahun keempat ya, jadi semester 7 sama semester 8. Aku masih ingat waktu itu di zaman semester 7 sama semester 8 itu aku lebih banyak kerjanya daripada belajarnya ya kan. Aku waktu itu banyakkan ngambil job, dan jobnya itu pada saat itu adalah super duper fleksibel, dimana waktu itu adalah job yang aku ambil menelpon customer-customer dari luar negeri, dan itu aku bisa bekerja kapanpun aku mau. Jadi aku tinggal sesuaiin, lagi nggak ada kelas aku langsung hajar kerja terus ya kan. Maka dari itu sesuai yang aku bilang tadi, aku lebih banyakkan kerjanya, ngasilin uangnya daripada belajarnya di tahun-tahun terakhir itu. Kenapa aku memilih untuk seperti itu? Karena aku pribadi bukan dari keluarga yang kaya, jadi aku harus bisa paling nggak mandiri secepat mungkin dan bisa meringankan beban orang tua ya kan. Aku masih ingat waktu itu kalau nggak salah tahun ketiga atau tahun keempat aku udah mulai bayar rent sendiri, dan seperti yang kamu ketahui rent di Cina itu nggak murah ya kan. Bisa dibilang rent itu adalah salah satu pengeluaran yang paling besar untuk hidup di Cina, apalagi kalau misalnya kamu tinggalnya di lumayan dekat dengan pusat kota seperti ini. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana kesan-pesannya, menurut aku pribadi kuliah ke luar negeri ini adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidupku ya kan. Walaupun kalau boleh jujur sebenarnya saat aku pengen keluar negeri saat itu aku benar-benar takut, aku benar-benar juga merasa nggak nyaman, apalagi di masa-masa awal aku masih di luar negeri itu aku benar-benar nggak nyaman banget, karena pada saat di Indonesia aku terbiasa untuk semuanya pasti dibantuin orang tua ya kan, dilayani, hidupnya mudah, nggak perlu bersihin rumah, makan semua disiapin, bisa dibilang itu cukup dimanja ya kan. Maka dari itu dengan aku keluar negeri itu aku sama aja udah belajar mandiri. Dengan aku keluar negeri aku belajar gimana caranya hidup mengurus diri sendiri, gimana caranya bisa membersihkan rumah, gimana caranya harus hidup disiplin, mengatur keuangan sendiri, mengatur makanan sendiri. Bahkan aku awal-awal datang aku bahkan nggak bisa nyuci piring ya kan. Bayangin nyuci piring aja nggak ngerti, itu pun harus belajar terlebih dahulu. Masak juga awalnya nggak bisa, tapi sekarang mungkin sedikit-sedikit bisa, walaupun mungkin masakannya masih nggak enak ya kan. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, dengan kita keluar negeri sebenarnya ini kita udah sama aja keluar dari zona nyaman kita, dan dengan kita keluar dari zona nyaman itu sama aja kita udah mengalami pertumbuhan ya kan. Yang namanya pertumbuhan itu
itu pasti kamu merasa nggak nyaman. Terus salah satu yang menarik lagi dengan kamu bekerja di luar negeri, itu sebenarnya kamu bisa terbuka untuk peluang-peluang baru ya men, karena dengan kamu bekerja di luar negeri ini, sama aja kamu memiliki opportunity untuk kerjanya secara internasional. Seperti yang kamu ketahui, saat ini dunia udah internasional banget. Sebenarnya kita udah nggak hanya bersaing sama orang-orang lokal, tapi kita juga udah bersaing sama orang-orang di kancah internasional. Maka dari itu sebenarnya dengan kamu kuliah di luar negeri, apalagi kalau misalnya kamu bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri, itu adalah sebuah peluang yang baik untuk bisa kamu belajar dan juga terbuka untuk peluang-peluang baru ke depannya, kan? Kalau misalnya nanti kamu udah bekerja beberapa tahun, mungkin kamu udah memiliki aset cukup banyak, kamu udah memiliki ilmu yang cukup banyak, kamu pengen memulai sesuatu di Indonesia, itu juga bisa ya, kan? Atau kamu pengen membangun Indonesia kembali, itu juga bisa. Nah, berikutnya apa aja saran-saran yang bisa aku berikan? Saran yang bisa aku berikan adalah sebaiknya kalau misalnya untuk kamu pengen berkarir, kamu ketahui dulu apakah karir tersebut adalah suatu yang memerlukan kuliah atau enggak ya, man? Dan juga prospek di masa depannya seperti apa. Jangan sampai nanti kamu udah kuliah setengah jalan, tiba-tiba pengen ganti jurusan, atau tiba-tiba nggak cocok, atau misalnya nanti kamu ambil sebuah jurusan yang memang susah mendapatkan pekerjaan, prospek di masa depannya kurang cerah. Maka dari itu, dari awal kamu harus udah mempelajari semuanya. Terus kalau misalnya kamu kebetulan pengen kuliah di luar negeri dan kebetulan negaranya ada Cina seperti aku, saranku pribadi adalah kamu sebisa mungkin kuasai bahasanya ya kan. Kalau bisa kamu jangan ikuti seperti aku, di mana aku ambil program internasional bahasanya jadi kurang kelatih, tapi mungkin kamu boleh consider untuk yang ambil program bahasa Mandarin, kemudian belajar 1 tahun bahasa dulu, walaupun kamu nanti 5 tahun baru lulus, tapi secara keahlian, secara soft skill, secara bahasa kamu, itu kamu bakal jauh lebih terlatih. Dan menurut aku pribadi, pada akhirnya di masa depan itu, pada dunia kerja, yang lebih kepake adalah bahasa kamu ya kan. Kalau ilmu yang kamu pelajari di kuliah, mungkin kadang nggak ada hubungan, atau mungkin kadang perusahaan kamu bakal ngelatih kamu lagi dengan skill-skill yang emang mereka butuhkan. Tapi kalau misalnya bahasa, itu adalah aset yang penting banget. Dan juga dengan kamu menguasai bahasa luar negeri, itu sebenarnya bakal oke banget, karena bayangin kamu bisa bahasa Indonesia, kamu bisa bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya kamu Mandarinnya lancar seperti orang lokal, wah itu kamu bisa menjadi aset yang berharga bagi perusahaan ya kan. Aku bahkan punya temen yang seperti itu, bisa Indonesia, Inggris, Mandarin, kemudian punya hard skill-nya bagus banget. Itu beliau bisa mendapatkan bayaran yang sampai berkali-kali lipat lebih gede lagi ya men, bahkan jauh dari penghasilan gue ya men, bisa sampai berkali-kali lipatnya. Maka dari itu semasa kuliah pastikan kamu mempertajam skill-skill itu. Jadi kamu latih soft skill sama hard skill kamu. Kalau misal belum dapat intern ya udah aktifin di organisasi dulu. Kalau misal dapat intern langsung ambil dulu aja. Semakin banyak kamu intern, apalagi kalau misal kamu semasa intern itu udah aktif banget sampai perusahaannya suka kamu, itu bakal jauh lebih oke lagi. Sehingga nanti kamu pas lulus udah ada pegangannya. Aku pribadi juga dulu seperti itu, sehingga aku bisa mendapatkan pekerjaan di Cina ini. Karena kalau boleh jujur, sebenarnya satu angkatanku bisa dibilang 99% semua kembali ke Indonesia karena nggak mendapatkan pekerjaan. Hanya beberapa orang yang bertahan dan bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Dan salah satunya adalah aku yang bisa bertahan di sini. Jadi rata-rata temanku semuanya kembali ke Indonesia ya men. Maka dari itu kalau kamu kuliah di Cina, pastikan semasa kamu kuliah, kamu aktif, ikutin banyak intern, ikuti banyak pekerjaan. Kalau bisa kamu bikin perusahaan yang suka sama kamu tunjukin dengan performa kamu yang baik, kamu menjadi seorang yang proaktif, misalnya kamu tepat waktu, dan kamu tunjukin kamu punya kemauan untuk terus belajar dan kamu punya growth mindset. Aku pribadi juga bisa mendapatkan pekerjaan di sini karena kenapa? Karena di masa-masa aku intern dulu, aku berusaha sebaik mungkin ya men. Bahkan aku waktu itu dipercaya bos menjadi tim lead. Aku membawahi beberapa orang dari negara-negara lain, dari Afrika, Afghanistan, Jepang, Vietnam, Rusia, Portugal, dan semacamnya. Sehingga aku menjadi salah satu orang yang paling dipercaya di tim itu. Dan juga pada akhirnya setelah aku lulus, perusahaan langsung menawarkan aku supaya bisa bekerja di perusahaan tersebut, dan bahkan visanya semua diurus. Karena visa adalah salah satu yang paling sulit untuk didapat ya kan? Apalagi kalau kamu baru lulus. Nah, jadi itu aja yang pengen aku sharing. Nanti mungkin di video-video berikutnya aku bakal bahas ya, apakah kuliah sebenarnya bakal menentukan kesuksesan atau enggak, karena ini topik yang lumayan sering dibahas ya, apalagi seputar privilege dan sebagainya. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar investasi, kamu boleh cek video-videoku yang lainnya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!